Teman-teman sekalian, ini hari Minggu, saya ingin sharing review buku Life's Great Question by Tom Rath ya. Life's Great Question ya. Discover how you contribute to the world. Jadi buku ini adalah buku serinya Gallup sebenarnya. Jadi Tom Rath ini penulis Strength Finder 2.0 yang sangat terkenal. Tom Rath juga menulis How Full Is Your Bucket. Saya udah baca ini di zaman-zaman yang dulu. Dan Eat Move Sleep ya. Dan Strength Based Leadership juga dia, seingat saya dia ya. Dan Tom Rath ini adalah penulis bestseller atau penulis bestseller terbesar di Amazon untuk buku non-fiction, Jadi dia penulis yang bukunya paling banyak laku di Amazon untuk non-fiction ya. Nah, sebenarnya saya kenal Tom Rath baru akhir-akhir ini. Dulunya saya nggak terlalu ikut dengan alirannya Tom Rath. Dia punya buku itu selalu simple, sederhana, tapi dalam dan berdasarkan riset yang panjang. Jadi itu karakteristiknya. Bukunya sederhana, simple, tapi dalam ya, dan berdasarkan riset dan biasanya sangat applicable gitu ya, sangat applicable. Ini contohnya ya. Jadi dimulai dengan sebuah quotes dari Martin Luther King Jr. ya, ini ya. Dia bilang, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Jadi pertanyaan yang paling kuat di dalam hidup ini sebenarnya dimulai dengan sebuah kalimat, apa yang kamu kerjakan untuk orang lain? Ini Dr. Martin Luther King Jr. Jadi buku ini simple banget sebenarnya. Kalau Anda boil down untuk satu kalimat adalah, apa kontribusi Anda untuk dunia ini? Itu aja. Apa kontribusi Anda untuk orang lain? Apa kontribusi Anda untuk society? Sebetulnya itu. Jadi dia bilang bahwa siapa Anda dan apa yang dibutuhkan dunia, ini kalimat pertamanya, judul pertamanya Tom Rath ya, itu kunci katanya dia ya. Jadi berikan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, cerita awalnya, ini cerita yang cukup terkenal. Jadi Tom Rath ini pada usia 16 tahun didiagnosa dengan sebuah mutasi kanker yang sangat jarang. 1 dari 4 juta orang mengalami ini. Sehingga dia akan punya kanker macam-macam ya, yang tidak bisa dikontrol ya. Dia bilang ketika umur 16 ya, saya diperkirakan mungkin umurnya 1-2 tahun lagi akan meninggal gitu ya. Jadi bisa saja dari kidney, dari spine, dari face cancer, bisa di mana-mana ya. Bahkan matanya hilang 1 karena kena large tumor pada saat dalam 1 tahun, pada saat dia usia 17 ya. Dan ternyata yang menarik adalah sampai 25 tahun. Jadi beliau sekarang berarti 41 ya, masih muda. Itu dia belum meninggal dan masih sehat ya, dan masih nulis. Dan dia bilang di buku ini bahwa sadar bahwa saya akan meninggal dengan cepat suatu hari nanti. Itu justru membuat saya lebih sadar apa yang harus saya lakukan untuk dunia ini. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs ya, pada saat dia melakukan speech di Stanford banyak tahun lalu, jauh sebelum dia meninggal ya. Dia cerita bahwa tahu bahwa dia itu umurnya pendek itu justru memberikan makna yang dalam. Bahkan Tom Rath ini bilang bahwa waktu itu menjadi begitu valuable, begitu penting ketika kita sadar bahwa kita cuma punya sedikit saja ya. Jadi cukup menarik ya. Dan kalimat dia yang paling terkenal dari Tom Rath adalah, you can't be anything you want to be, but you can be a lot more of who you already are ya. Jadi kamu tidak bisa menjadi orang lain yang hebat gitu kalau itu bukan duniamu. Jadi tapi kamu bisa menjadi jauh lebih bagus daripada bayanganmu tentang dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mengembangkan diri sendiri, jadi tentu dia sangat percaya dan sangat yakin dengan strength ya. Nah, ini yang menarik. Jadi tahun 2017 Tom Rath mensurvei 1099 orang dan tanya, kalau ditanyakan kamu ingin diingat A atau B, A adalah
kontribusi yang telah kamu lakukan untuk orang lain atau untuk masyarakat. Atau yang ingin diingat adalah berapa kaya, berapa sukses kamu menciptakan dirimu di dalam kehidupanmu. Maka 90% orang, 90% orang, 960 orang dari 1099 itu bilang saya mending diingat sebagai orang yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Menarik ya. Jadi sebenarnya memberikan kontribusi kepada masyarakat itu ada di dalam darah kita, ya. Kalau kita bisa melakukan itu, maka itu akan memberikan sebuah kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri, ya. Nah, saya ingin menunjukkan ini halaman paling terkenal dan menurut saya paling penting, ya. Ini di dalam buku ini ada sebuah tes yang disebut Contribify. Jadi Anda masuk ke situsnya Contribify, dan kalau Anda beli buku ini dapat 2 assessment. Jadi Anda bisa lihat dari 12 cara Anda mengkontribusikan diri terhadap masyarakat, maka ini adalah 12-nya. Dan 12 ini dikelompokkan di dalam 3 kelompok besar, yaitu create atau menciptakan, relate mengconnect, ya, dan operate mengoperasikan untuk kontribusi Anda. Dengan memahami kelebihan Anda melakukan kontribusi, maka Anda akan lebih mampu berkontribusi di dalam masyarakat dan di dalam sekeliling Anda dan di dalam kehidupan perusahaan Anda. Nah, saya sudah ambil tesnya 20 menit kira-kira. 20 menit saya melakukan tesnya dalam bahasa Inggris, ya. Dan kalau Anda lihat di create menciptakan itu ada 4. Initiating, challenging, teaching, visioning, itu 4. Ya. Kalau di dalam relate itu ada 4 juga, connecting, energizing, perceiving, dan influencing. Dan di dalam operate, mengoperasikan, ya, itu ada 4, organizing, achieving, adapting, dan scaling. Jadi ini adalah 12 elemen. Jadi kalau Anda lihat, bisa lihat ini 12 elemen. Ya. Nah, saya mengambil tesnya kemarin sore saya ambil tesnya. Inilah hasil tes saya. Ini hasil tes saya. Ada 3 yang terbesar saya ini. Jadi dia menunjukkan 3 terbesarnya itu apa. Saya 3 terbesarnya adalah initiating. How do we get started? Jadi saya ini powerful di dalam meng-create sesuatu inisiatif baru. Ini menurut versi buku, ya, menginisiatif baru. Ya, itu yang pertama. Jadi teaching adalah apa yang saya share dengan orang lain. Jadi ternyata menarik sekali. Bagian dari banyak pertanyaan itu membuat saya kembali pada teaching, mengajarkan. Jadi saya ini sangat kuat di dalam sharing kepada orang lain ketika kita meng-create sesuatu, ya. Di dalam relate, saya nggak ada gitu, 4-4-nya saya nggak ada. Tetapi di dalam operate, saya punya kekuatan adalah adapting. Adapting itu beradaptasi dengan keadaan. Jadi dia bilang, how can we adapt quickly or change? Jadi bagaimana kita berubah dengan cepat, ya. Nah, ini cukup menarik buku ini, ya. Tom Rath sendiri. Ini saya tunjukkan dulu, ya. Jadi ada ada elemen bukunya namanya Life Great Question. Nah, saya kalau baca buku punya kebiasaan lain, ya. Itu saya suka melepas bukunya dari jaketnya, ya. Life's Great Question. Jadi jaketnya saya taruh di bawah, saya bacanya selalu begini, ya. Ini Life's Great Question by Tom Rath, ya. Jadi di antara 12 elemen itu, waktu di interview, Tom Rath sendiri bilang bahwa dia punya 3 adalah, ini yang menarik, cari, visioning, initiating, dan teaching. Jadi dia punya di-create semua, beda. Saya punya 2 yang sama dengan dia, ya, yaitu initiating dan teaching. Tapi dia punya visioning, saya punya adapting justru, ya. Nah, dia bilang beberapa elemen. Saya tuh kadang-kadang membaca catatan begini, ya, dalam kebiasaan saya, ya. Dia bilang bahwa dalam perjalanan kehidupan seseorang itu tidak pernah linear, tidak halus gini. Tapi kadang-kadang tiba-tiba naik, kadang-kadang tiba-tiba turun, kadang-kadang mengalami hal tidak enak, tapi kadang-kadang juga naik ke atas begitu. Jadi Tom Rath bilang life is a non-linear journey. Itu yang menarik, ya. Nah, terus dia bilang bahwa ini mungkin hari Minggu dan mungkin saya sudah tua juga, ya. Sehingga saya merasa buku ini agak connect dengan saya gitu. Karena apa? Karena dia bilang life's greatest question itu, pikirkan apa yang bisa Anda kontribusikan untuk dunia ini, ya. Dia bilang Anda harus memperhatikan role Anda, role.
Ya, di dalam questionnya itu ada role. Nanti kalau Anda melakukan tesnya tahu role Anda sebagai apa, sebagai teacher, sebagai boss, sebagai husband, sebagai wife, sebagai anak. Ditanyain apa yang kira-kira menarik ya. Lalu Miles itu most influential life experience. Apa pengalaman Anda dalam kehidupan ini yang paling pengalaman kehidupan ya, yang Anda merasa paling berpengaruh terhadap kehidupan Anda, itu ditanyakan ya, ditanyakan. Lalu menanyakan lagi bahwa ini menarik ya. Dulu orang bilang follow your passion ya. Tom Rath bilang yang lebih benar itu memikirkan follow your contribution daripada kamu memikirkan apa yang kamu sukai. Itu lebih human centric ke dalam ya. Maka human centric ke dalam, kayak saya ini pakai kaos tulisannya Fat Man. Saya beli di Thailand tulisannya Fat Man ya. Saya masih ingat saya beli di sebuah toko, beli dua, satu putih satu hitam, tulisannya Fat Man. Saya seneng banget karena saya gendut ya. Kemarin saya bikin komitmen mau menguruskan badan dari 92,8 saya mau kepala 8 ya, paling nggak 89, something lah, 89,8 ya, 3 kilo dalam sebulan. Ini komitmen. Jadi nanti kita lihat apakah saya bisa mencapai komitmennya atau tidak. 92,8 terlalu gendut lah ya, harus jadi paling enggak 89 atau 89,8 dulu ya. Nanti kalau bisa turun lagi, dulu saya normal di 82 ya. 82 untuk waktu yang lama sekali. Makin tua metabolisme jelek makin tua. Nah, oke. Katanya bahwa daripada kita memikirkan ke dalam apa yang bisa saya berubah, apa yang saya bisa lebih kurus, lebih cantik dan lain-lain, maka Tom Rath bilang the best question itu adalah follow your contribution. Apa yang bisa Anda kontributkan, apa yang bisa Anda berikan untuk orang lain, untuk tim Anda, untuk perusahaan Anda, untuk dunia ini, untuk negara ini. Jadi follow your contribution. Jadi dia bilang bahwa mengambil tes ini 12 kekuatan di dalam contribution. Ini cukup menarik karena bisa juga dipakai untuk memahami tim. Jadi saya tadi lihat bahwa relate saya kurang gitu. Jadi bagaimana merelate apa yang saya ciptakan itu ke banyak orang itu kurang. Jadi saya butuh cari orang yang mampu merelate gitu. Menarik ya. Kekuatan saya adalah create, menciptakan dengan initiating dan teaching. Jadi seperti biasa buku Tom Rath ini dibaca yang bagian penjelasan dibaca 3 jam habis ya. Lalu beberapa pilihan tes 20 menit ya. Lalu membaca hasil tes saya sendiri gitu, mungkin setengah jam gitu, cukup untuk Anda baca diri Anda ya. Tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berpikir dan memikirkan ulang sebuah hal yang sederhana, kecil, tapi membuat kita berpikir ulang dengan sangat dalam. Life's greatest question. Apa pertanyaan Anda? Life's great question, pertanyaan besar dalam kehidupan ini ya, yaitu bagaimana Anda bisa berkontribusi untuk dunia ini. Nah, saya teringat dengan banyak buku-buku sederhana tapi yang membuat kita berpikir dalam. Contohnya The Purple Cow. Ya, The Purple Cow itu sapi ungu punyanya Seth Godin ya. Membuat kita berpikir, iya, apa yang membuat saya beda dengan orang lain ya. Padahal konsepnya cuma sederhana gitu ya. Jadi The Purple Cow, sapi yang ungu. Mungkin kalau dijelaskan 3 menit selesai, tapi membuat kita berpikir dalam ya. Lalu ada lagi buku yang judulnya yang cukup dalam tapi sebetulnya idenya very simple, dan kalau Anda memahami ide itu itu masuk di dalam benak Anda cukup lama gitu ya. Bahkan Strength Based itu menurut saya begitu ya. Bukunya itu isinya pendek sebetulnya, dibaca mungkin 4 jam habis gitu. Tapi membuat kita memikirkan dalam. Yaitu Tom Rath juga yang nulis salah satunya ya. Dia ini sebenarnya adalah cucunya Donald Clifton, penulis dan penginisiatif dari Strength Based Movement yang merupakan seorang ahli positif psikologi ya. Dan Tom Rath ini jagoannya adalah di dalam dunia riset ya. Kembali buku Start with Why.
Kemarin saya ingin review kapan-kapan. Mulai dengan kenapa. Itu juga ide yang simple. Bahkan ketika kita bicara grit, itu juga ide yang simple ya. Grit, jadi bagaimana kita bisa bertahan terus dengan kondisi itu juga ide yang simple. Banyak sekali buku-buku yang menurut saya ide basicnya itu sederhana, tetapi dikembangkan dengan cantik. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita tahu ini, apa yang kita dapatkan ini di dalam kehidupan kita. Ya, selamat hari Minggu. Saya Tanah Di Santoso. Sukses selalu untuk Anda.